Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesultanan Buton memiliki konstitusi yang dinamai dengan Murtabat 7 Sarawolio atau lebih populer yang disebut dengan Undang-Undang Martabat 7. Konstitusi ini dibuat pada masa Sultan Laelangi Dayanu Ihsanuddin sekitar pada tahun 1597 hingga 1631, yaitu Sultan keempat dari Buton. Martabat 7 yang disahkan oleh Sultan Dayanu Ihsanuddin pada tahun 1610. Pembuatan undang-undang baru ini didampingi oleh seorang ulama yang berasal dari Arab, yaitu yang bernama Syarif Muhammad. Undang-undang Martabat 7 terdiri dari 11 bab dengan 21 pasal yang jika terperinci bisa menjadi 46 pasal. Konstitusi Kesultanan Buton diawali dengan perkataan yang sangat termasyhur dari kalangan muslimin. Man arafa nasfahu laqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa mengenali dirinya maka ia akan mengenal Robnya. Konstitusi ini dipraktikkan kurang lebih 5 abad dengan 38 periodisasi pada masa kepemimpinan kesultanan. Martabat 7 menjadi pedoman para penguasa dan juga para pejabat dalam menjalankan pemerintahan di Kesultanan Buton. Menurut Laode Dirman, dalam sejarah etnografi Buton, konstitusi ini menata pemerintahan Kesultanan Buton. Peran eksekutif dijalankan oleh Mokenina Parinta. Kemudian, peran legislatif dijalankan oleh Mokenina Kafaka Tekambotu. Sementara, peran dari yudikatif dilaksanakan oleh Sarawolio dan Sarawukumo. Dua lembaga ini bertugas menangani masalah umum dan juga perdata. Tak hanya itu, urusan dari kepegawaian ditangani oleh Bonto Ogena atau Menteri Koordinator. Sejumlah aturan penting yang diatur dalam undang-undang ini mulai dari prosedur pengangkatan sultan hingga penghapusan perbudakan, ungkap Laode Dirman dalam bukunya Buku Sejarah dan Etnografi Buton. Undang-Undang Murtabat 7 juga mengatur dari kriteria dan syarat bagi calon pegawai di Kesultanan Buton. Pertama, yaitu sidik, yakni benar, jujur dalam segala hal dan rela di jalan kebenaran serta tidak boleh berbohong. Yang kedua yaitu tablik, yakni menyampaikan segala perkataan yang memberikan manfaat terhadap kepentingan umum. Ketiga, yakni amanah, yaitu mempunyai rasa kepercayaan terhadap umum. Dan yang keempat yaitu fatonah, yakni fasih lidah dalam berbicara dan tidak boleh berbicara yang kaku. Oleh karena itu, menurut Laode Dirman, Martabat 7 merupakan suatu konstitusi yang sangat istimewa. Konstitusi ini tidak hanya mengatur dari aspek ketatanegaraan, namun dari aspek kehidupan sosial masyarakatnya pun ditata sedemikian rupa. Salah satu kekuatan Murtabat 7 ialah kemampuannya dalam menciptakan akhlak yang tinggi di kalangan masyarakat Buton selama lebih dari 300 tahun, tulis Laode Dirman. Martabat 7 merubah tata cara pemilihan pejabat, termasuk pemilihan seorang raja. Sebelum lahirnya konstitusi Martabat 7 di Buton, posisi raja selalu menggunakan sistem monarki absolut. Posisi raja selalu diwariskan kepada putra mahkota secara turun-temurun. Namun, pasca lahirnya konstitusi Martabat 7, proses pengangkatan raja diubah dan juga harus didasarkan pada persetujuan dari mahkamah atau Dewan Patalimbona. Proses pencapaian konsensus dilakukan melalui suatu prosedur yang disebut faali atau afalia. Hasil dari konsensus dewan tersebut bermakna sebagai basis legitimasi dari kuasa raja. Dalam konteks inilah posisi Patalimbona yang pada perkembangannya menjadi Sio Limbona, yaitu Majelis Syara Kesultanan Buton. Konsekuensinya, posisi dari sultan secara politik diawasi oleh Sio Limbona dan sultan juga sekaligus bertanggung jawab kepada lembaga ini. Limbona bukan hanya bisa mengkritisi sultan, juga bisa mengambil tindakan dan juga pemakzulan. Tetapi pemakzulan tidaklah serta-merta sepenuhnya ditentukan oleh Sio Limbona.
Pemakzulan harus dikonsultasikan dengan Bonto Ogena, yang menurut perspektif dari ketatanegaraan, kini lembaga itu berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Agung. Sejarah Kesultanan Buton mencatat momen permakzulan dari seorang sultan. Kejadian ini dialami oleh Sultan ke-8 yaitu Mardan Ali yang memerintah sekitar 1647 hingga 1654. Sultan Mardan Ali dimakzulkan karena dianggap banyak melakukan kesalahan yang fatal dan juga melanggar ketentuan Konstitusi Martabat 7. Musyawarah Sio Limbona menyepakati agar Sultan Mardana Ali harus diturunkan demi menyelamatkan negeri dari malapetaka besar. Tak hanya itu, Sultan dan pejabat Sapati atau Perdana Menteri yang dianggap bersalah ikut menompang kejahatan raja. Akhirnya bahkan dijatuhi hukuman mati. Kasus hukuman mati ini dikenang oleh masyarakat Buton dengan memberikan raja tersebut gelar Sultan Yigogoli Liwuto, yang artinya sultan yang dihukum mati di Liwuto atau pulau. Martabat 7 juga mengatur sistem pertahanan dan keamanan Kesultanan Buton. Pertahanan dan keamanan Kesultanan Buton dibagi dalam 4 zona. Yang pertama, pertahanan garis. Pada zona ini, pertahanan dan keamanan bekerja sama dengan Kerajaan Barata, Kerajaan Muna di utara, Kerajaan Tiworo di barat, Kerajaan Kolengcucu di timur, dan Kerajaan Kaledupa di selatan. Di zona kedua, pertahanan terdiri atas sejumlah wilayah Matana Soromba atau 4 ujung tombak. Wilayah ini meliputi Wabula di sisir timur, Lapan Dewa di sisi selatan, Watumo Tobe di utara, dan Mawang Sangka di barat. Sementara zona ketiga terletak di belakang lapisan kedua yang disebut dengan Kambari, dan zona keempat merupakan Istana Sultan yang berada di dalam benteng. Undang-Undang Martabat 7 juga mengingatkan tentang kewajiban berjihad kepada seluruh rakyat Buton. Hal ini bisa dilihat dengan adanya ungkapan Amadaki Amadakimo Arata, Solana Bolio Okaro, Amadaki Amadakimo Karo, Solana Bolio Olipu, Amadaki Amadakimo Lipu, Solana Boli Osara, Amadaki Amadakimo Sara, Solana Bolio Agama, yang artinya biarlah rusak harta benda, asal jangan rusak diri. Biarlah rusak diri, asal jangan rusak negeri. Biarlah rusak negeri, asal jangan rusak pemerintah. Biarlah rusak pemerintah, asal jangan rusak agama. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.